Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gani Abidin. Di sini, saya akan membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Mari kita simak presentasinya bersama. Pertama, dari topik pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Lalu kedua, kita membahas pembahasan intinya, yaitu yang terdiri dari bahasa, bahasa Indonesia, berkembangnya bahasa gaul, serta bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, ditutup oleh kesimpulan serta saran. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan perasaan atau pemikiran yang memiliki maksud tertentu yang ingin disampaikan penutur ke mitra tutur melalui alat indera mulut sebagai medianya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial yang pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan mitra tutur saling memahami makna tutur. Kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama adalah bahasa. Menurut Rina Devianti, kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia dan membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan informasi dan meneruskan informasi tersebut dari satu generasi ke generasi lainnya. Bahasa juga dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kemampuan bahasa, pikiran, perasaan, dan penalaran seseorang dapat dirangsang dan dilatih agar fungsi bahasa dapat dirasakan lebih efektif lagi. Pembahasan kedua mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang pertama adalah bahasa resmi negara, yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga, alat penghubung tingkat nasional, dan yang keempat, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu bahasa gaul itu sendiri. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan. Namun, terkadang terciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Pembahasan keempat, berkembangnya bahasa gaul di Indonesia. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya bahasa gaul di Indonesia antara lain, yang pertama, adanya peran sosial media terhadap perkembangan bahasa gaul. Dua, karena pengaruh lingkungan, umumnya seseorang menyerap kata dan tingkah laku teman dekatnya. Yang ketiga, yaitu peran media, dari media elektronik hingga media cetak. Lanjut ke pembahasan kelima, yaitu bahasa yang baik dan benar. Arum Putri berpendapat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya, belum tentu bahasa Indonesia yang baik itu baik. Sesungguhnya, belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi,
serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan, kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan pengembangan kebudayaan dan iptek. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kesimpulan serta saran. Kesimpulannya merupakan masyarakat Indonesia saat ini, khususnya generasi milenial, banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk menyintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Masuk ke bagian saran, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasional, oleh karena itu harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara langsung orang yang berada di sekitar kita akan tertular. Berikut referensi yang saya dapat saat penulisan jurnal ini. Demikian presentasi dari saya. Saya Gani Abidin, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.